Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisa Rizky Amelia, kelas 12 TKJ 2, nomor absen 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai atau mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran. Pada bab ini, Anda akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran dan peningkaran kewajiban warga negara. Oke, yang pertama, A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan olehnya. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Contoh HAM di Indonesia. Pertama, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang ketiga, pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin hak warga negara untuk Sila ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin hak warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk: pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia
tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan manusia. Yang C. Sila Persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkarya budaya nasional. 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas baik-baiknya. Yang E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan melindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. 2. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan ketiga, suka bekerja keras. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NKRI tahun 1945. A. Hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak. D. Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. E. Kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.
Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. F. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NKRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. G. Hak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. H. Kebudayaan Nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. I. Perekonomian nasional. Pasal 33 UUD NKRI tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas 3 ayat sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. J. Kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD RI tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdiri atas 4 ayat, yaitu sebagai berikut. 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Adapun sikap positif tersebut diantaranya Anda dapat melihat dalam tabel di bawah ini. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. A. Hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang B. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan keagamaan dan kepercayaannya. Yang C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang A. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang B. Saling mencintai sesama manusia. Yang C. Tenggang rasa kepada orang lain. Ketiga, persatuan Indonesia. A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang C. Cinta tanah air dan bangsa.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghormati hak-hak orang lain. C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. C. Kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. Yang D. Penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat. Penegak hukum terhadap para pelanggar hukum pasal 27 ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD NKRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J UUD NKRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D. Masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal pasal 28 ayat 2 UUD NKRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. E. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. F. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD dan DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. 3. Kasus peningkaran kewajiban warga negara. Peningkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. Yang C. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Yang D. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak berkendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Yang E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. D.
Penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang C. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.